Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikriyah Nurul Azizah dengan nomor NIM 1908 108060 dari jurusan YAUD 3C. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum anak usia dini. Dari banyak literatur mengungkapkan bahwa dalam mengembangkan kurikulum harus sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Bisa disebut dengan atau bisa dikenal dengan konsep DAP. DAP adalah pengembangan kurikulum yang mengacu pada ilmu pendidikan yang menyepakati perlunya disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Konsep ini mengutamakan bahwa pendidikan pada umumnya harus berpihak pada anak, artinya mengutamakan kepentingan anak, baik dilihat dari perkembangan, minat, kemampuannya yang menjadi keunikan setiap individu anak tersebut. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip pengembangan DAP. Prinsip-prinsip pengembangan DAP. Yang pertama yaitu ada menciptakan komunitas peduli terhadap anak. Yang kedua yaitu mengajar untuk memperkaya perkembangan dan belajar. Yang ketiga merancang kurikulum untuk mencapai tujuan penting. Kemudian ada membangun hubungan timbal balik dengan keluarga anak. Dan yang terakhir itu ada menilai perkembangan dan belajar anak-anak pengembangan kurikulum tersebut. Di sini ada pengembangan kurikulum PAUD berbasis DAP. Yang pertama bagaimana sih anak belajar? Sebuah filosofi yang jelas tentang bagaimana anak-anak belajar membutuhkan pemahaman baru berkenaan dengan pendidikan yang sesuai agar terpadu praktiknya sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Kemudian apa yang dipelajari oleh anak-anak? Pengembangan kurikulum PAUD adalah memuat pemetaan mengenai tujuan dan sasaran belajar. Pengembangan ini memberikan arahan untuk merancang program berkenaan dengan cara untuk menentukan apa yang harus anak ketahui dan bagaimana pengetahuan itu dikembangkan. Kemudian di sini ada peran pendidik. Pemetaan struktur lingkungan fisik yang sesuai menuntut peran pendidik untuk memiliki kemampuan dalam mempromosikan semua aspek perkembangan dan memfasilitasi anak belajar. Tidak cukup untuk hanya melalui kegiatan mengatur pusat belajar yang menarik, terorganisasi dengan belajar dan kaya. Pendidik harus tahu pula bagaimana memilih dan menyusun materi dan bagaimana berinteraksi dengan anak tersebut. Selanjutnya di sini ada implementasi pembelajaran berbasis DAP. Yang pertama yaitu pengalaman belajar aktif. Program pembelajaran yang tepat yaitu yang dapat mempromosikan anak untuk aktif melakukan eksplorasi atau menjelajahi lingkungannya. Anak memanipulasi objek nyata dan belajar melalui hands-on atau pengalaman langsung. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran yang bervariasi. Penggunaan strategi pembelajaran yang bervariasi dimaksudkan untuk mendorong terpenuhinya kebutuhan belajar anak. Kemudian di sini ada kurikulum yang terpadu. Pengembangan kurikulum terpadu merupakan salah satu model kurikulum yang menghubungkan suatu konsep dengan konsep lain yang terdapat pada berbagai area atau bidang studi yang menekankan pada terciptanya pemersatu berbagai konsep. Sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.